Selamat pagi anak-anak semuanya. Halo, selamat pagi. Oke, pada video kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran video pembelajaran matematika materi bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Kita akan pelajari bersama-sama ya anak-anak. Langsung saja ya anak-anak. Kalian bisa perhatikan gambar di sini. Ya, ini adalah garis bilangan yang sudah Ibu buat untuk mengenalkan apa itu bilangan bulat ya. Garis bilangan ini ada yang arahnya ke kanan, ada yang arahnya ke kiri. Ada angkanya di sini 0, yang ke kanan itu tidak ada tanda negatifnya ya. Ini disebut sebagai bilangan bulat positif. Kemudian setelah 0 ke kiri, ini ada tanda negatif strip-stripnya, ini disebut bilangan bulat negatif. Jadi, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Untuk urutannya, jumlahnya semakin ke kanan, maka bilangannya semakin besar. Artinya, semakin ke kiri, maka bilangannya semakin kecil. Bu Rahma akan tuliskan seperti ini untuk contoh. Bilangan negatif 3 dan bilangan 4. Oke, negatif 3 dan 4. Semakin ke kanan semakin besar. Artinya, bilangan negatif 3 itu lebih kecil dari bilangan 4. Atau bilangan 4 lebih besar dari negatif 3. Kalau kita simbolkan seperti ini, negatif 3 lebih kecil atau kurang dari bilangan 4. Sudah jelas ya tentang urutan dalam bilangan bulat. Kemudian berikutnya kita akan langsung membahas operasi bilangan bulat, yaitu pertambahan, penambahan, dan pengurangan dulu. Mulai dari bilangan bulat penambahan. Ibu tidak akan menyampaikan konsep secara khusus, tapi langsung kita menggunakan soal supaya kalian lebih cepat paham. Oke anak-anak, kalian perhatikan baik-baik ya. Kita akan menggunakan bilangan ini 3 tambah 5 dengan negatif 3 tambah 5 dengan 3 ditambah negatif 5 sama dengan, dan negatif 3 tambah negatif 5 sama dengan. Nah, ini adalah operasi bilangan bulat penambahan. Tandanya ada yang negatif, ada yang positif. Lalu bagaimana cara untuk menghitungnya supaya lebih mudah? Oke, Ibu akan menerangkan satu persatu. Tolong perhatikan baik-baik ya. Untuk bilangan ini, kalau penambahan, kalau tanda di depannya berbeda, maka cukup dicari selisihnya dulu. Kalau tanda di depannya berbeda, cukup dicari selisihnya. Contoh di sini, tanda di depannya itu yang mana sih? Ini ya depan ini. Nah, kalau ini kan tandanya jelas, ini positif. Ibu tuliskan kecil aja, positif. Di sini juga positif. Nah, ini sama tandanya. Kemudian yang di sini negatif, di sini positif. Di sini positif, ini negatif, ini negatif, ini negatif. Yang tandanya berbeda, Ibu beri tanda petak ya. Ini negatif, positif, positif, negatif. Nah, yang tandanya berbeda cukup dicari selisihnya. 5 dan 3. Selisihnya berapa? Lupakan tandanya dulu. 5 dan 3 selisihnya 2. 3 dan 5 selisihnya berapa? 2 juga. Kemudian selanjutnya, kalau sudah dicari selisihnya, maka tanda yang mengikuti di depannya ini adalah menggunakan bilangan yang besar di sini. Di sini yang besar 3 atau 5. 5. Maka
tanda yang mengikuti adalah positif. Di sini yang besar 3 atau 5? 5. Maka yang tanda yang mengikuti adalah negatif. Nih, untuk tanda yang berbeda. Sedangkan untuk yang sama langsung ditambahkan 3 tambah 5 8, 3 tambah 5 8. Nah, tanda yang mengikuti adalah tanda yang sama, tanda soal. Di sini positif, di sini tanda yang mengikuti negatif. Nah, sudah jelas ya anak-anak? Ini untuk operasi penambahan bilangan. Nah, untuk operasi penambahan bilangan, Bu Rahma ulangi. Jika tandanya berbeda, maka cari selisihnya. Kemudian tanda di depannya itu menggunakan angka pada soal yang lebih besar. Bukan jumlah angka tapi angka. Walaupun di sini misal ini 3 sama negatif 5 kan besar 3. Tetapi angka yang besar kan 5 angka. Maka di sini tanda negatif, pada hasil juga negatif. Sudah jelas? Oke. Nanti kita coba pada soal yang lain ya anak-anak. Sekarang kita akan menggunakan operasi pengurangan bilangan. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya ini adalah operasi pengurangan bilangan bulat. Ibu akan langsung memberikan contoh soal supaya lebih mudah memahami. Kita gunakan angka yang tadi ya. Misal 3 kurangi 5. Kemudian negatif 3 kurangi 5. 3 kurangi negatif 5. Negatif 3 kurangi negatif 5. Nah, anak-anak, ini tandanya lebih banyak dari yang tadi ya, banyak. Nah, tentunya anak-anak mungkin pusing ya, melihat angkanya ini sudah pusing. Nah, jangan takut, kita akan kupas satu persatu supaya kalian lebih mudah paham, oke? Nah, untuk pengurangan yang perlu kalian ingat, ini perlu sekali diingat adalah tandanya. Yang pertama, lihat tandanya. Kalau ada 2 tanda yang saling berjejer, bersebelahan, maka kita ubah menjadi 1 tanda dulu. Kalau ada 2 tanda yang bersebelahan, kita ubah jadi 1 tanda dulu. Kita lihat bilangan yang pertama, 3 kurangi 5. Ini kita beri tanda 3 kurangi 5. Ini sudah tidak ada tanda yang berjajar, kita biarkan saja. Di sini positif ya. Kemudian yang ini tandanya juga tidak ada yang berjajar. Di sini apakah ada tanda yang berjajar? Oh, ada. Ini ya. Ibu lingkari. Nah, di sini juga apakah ada tanda yang berjajar? Oh, ada. Bersebelahan ya. Nah, yang ibu lingkari ini maka diubah dulu jadi 1 tanda. Sekarang yang pertama yang ini, 3 kurangi negatif 5. Untuk lebih mudah menghitung, kita tulis ulang. Kalau tanda berjajarnya sama, maka menjadi positif. Ini kan negatif dan negatif, maka menjadi positif. Di sini juga sama, negatif bertemu negatif, maka menjadi positif. Baru kita hitung hasilnya. Untuk yang di atas dulu. Nah, kita langsung ke operasi bilangan. Untuk yang di atas, kalau pengurangan bagaimana caranya? Kita akan menggunakan istilah hutang dan membayar. Ibu Rahma tuliskan di sini, positif artinya membayar. Negatif artinya hutang. Nah, dari yang pertama dulu, yang pertama plus positif hutang, membayar 3, hutang 5. Artinya masih punya hutang 2. Membayar 3, hutangnya padahal 5, berarti masih punya hutang 2. Kemudian yang kedua, hutang 3, hutang 5, berarti punya hutang 8.
Yang ini seperti biasa 3 ditambah 5, 8. Yang ini penambahan ya, negatif 3 tambah 5. Tadi pada sesi sebelumnya ini dicari selisihnya 3 dan 5, 2. Tanda yang digunakan adalah angka yang lebih besar, yaitu 5, positif. Nah, ini dia video dari Ibu Rahma terkait dengan penambahan dan pengurangan operasi bilangan bulan. Mudah-mudahan semua anak-anak paham dan bisa mengerjakan latihan soal yang akan disampaikan oleh Ibu. Sekian dari Ibu Rahma, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.